Nah, sebelum itu Bapak Ibu Saudara, seperti biasa mari kita memperdengarkan jingles dari Hari dengan Tujuan. Nggak ada suaranya. Yuk. Maaf, belum ada suara ya. Saya lupa share sound. Oke. Ulang ya dari awal. Untuk apa aku di sini menatap masa depan yang tak pasti, kegelisahan hatiku tak tahu arah yang ku tuju, pergumulan dan tantangan menghimpiku, sampai Tuhan menemukanku, nyatakan kasih-Nya yang ajaib bagiku, dan Dia menuntun langkahku, teguhkan tujuan hidupku, damai dan sukacita melingkupiku. Sekarang ku mau hidup memuliakan-Mu, menceritakan kasih anugerah-Mu bagiku. Yesus, Engkaulah Tuhanku, tujuanku, teladanku. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami boleh bangun pagi, kami boleh berkumpul lagi bersama-sama dalam ibadah doa pagi ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan ini, kiranya Engkau memberkati kesempatan kami ini menjadi sarana pertumbuhan rohani kami, sehingga kami boleh semakin bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang semakin cinta dengan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan kita mengangkat pujian. Ku tak tahu akan hari esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan
Makin tinggi aku naik dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita kelak akan bertemu. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ya, Bapak Ibu Saudara, bersyukur pada hari ini kita bisa sampai ke hari yang ke-28. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah perlu waktu. Bapak Ibu Saudara, tentu tidak ada jalan pintas menuju kedewasaan. Kita membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Dan kita membutuhkan waktu semusim penuh agar buah-buahan yang kita tanam menjadi buah yang matang. Tentu hal yang sama berlaku juga untuk buah-buah roh. Pengembangan karakter yang serupa dengan Kristus kita dapatkan tidak secara instan. Kita perlu disiplin rohani, kita terus berusaha menjadi pelaku firman. Jadi pertumbuhan rohani sama seperti halnya pertumbuhan jasmani itu tidak instan, kita perlu waktu. Bapak Ibu Saudara, jika saudara pernah nyoba matengin buah lebih cepat dari biasanya, maka biasanya rasa manis di buahnya itu justru bakalan hilang. Nah, kalau di negara Amerika, tomat itu biasanya udah diambil pas belum matang, biar tomat itu nggak busuk pas mau dikirim ke toko atau pasar buat dijual. Nah, sebelum dijual, tomat-tomatnya itu biasanya suka disemprotin pakai gas CO2 biar warnanya itu langsung jadi merah. Tomat-tomat yang digas bisa dimakan, tapi rasanya nggak bisa nandingin rasa tomat yang udah matang langsung dari pohonnya yang dibiarkan matang secara perlahan karena lebih natural. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya kita suka tergesa-gesa, kita suka hal yang instan, yang bisa langsung didapat. Dan seringkali kita khawatir kalau kita nggak dapat apa yang kita harapkan. Kita khawatir tentang seberapa cepat kita bertumbuh. Tetapi Allah memperhatikan bukan seberapa cepat, tapi seberapa kuat kita bertumbuh di dalam Dia. Allah memandang kehidupan kita dari dan untuk hidup yang kekal. Dan karena itu Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Saudara, Lane Adams pernah membandingkan proses pertumbuhan kerohanian orang Kristen dengan strategi yang digunakan oleh para sekutu perang dalam Perang Dunia yang Kedua untuk membebaskan pulau-pulau di benua Pasifik Selatan. Pertama, strateginya mereka akan mengurangi kekuatan sebuah pulau dengan memperlemah perlawanan, yaitu menembaki kubu pertahanan musuh dengan bom-bom dari kapal-kapal lepas pantai. Berikutnya, baru sebuah kelompok kecil marinir akan menyerbu pulau tersebut dan mendirikan sebuah pangkalan di sana, yakni sebuah bagian kecil dari pulau tersebut yang akan dijadikan sebagai pusat pengendali. Nah, segera sesudah pangkalan tersebut berhasil direbut, mereka pelan-pelan akan mulai proses yang lama untuk membebaskan sisa seluruh pulau tersebut, sedikit demi sedikit. Akhirnya seluruh pulau akan dikuasai, namun tetap ada pertempuran yang merugikan dan harga yang harus dibayar, atau bahkan nyawa yang harus dikorbankan. Nah, saudara, Adams menarik persamaan ini. Sebelum Kristus masuk ke dalam hidup kita ketika kita bertobat, terkadang Kristus juga harus mengurangi kekuatan kita dengan mengizinkan munculnya masalah-masalah di dalam hidup kita yang enggak bisa kita selesaikan.
Sehingga dari situ kita baru sadar bahwa kita ini begitu lemah, kita butuh kuasa Tuhan, kita butuh anugerah Tuhan. Saudara, walaupun beberapa orang menerima Kristus dalam hidup mereka, ketika mereka membuka pintu bagi Tuhan, ketika Tuhan mengetuk pintu hati mereka, sebagian besar dari kita akan melawan dan bertahan. Pengalaman kita sebelum pertobatan adalah seperti yang Tuhan Yesus katakan. Dia berkata, "Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetok." Ketika Bapak Ibu Saudara membuka diri kepada Tuhan Yesus, Allah mendapatkan sebuah pangkalan dalam kehidupan saudara. Saudara mungkin mengira bahwa saudara sudah menyerahkan seluruh kehidupan saudara kepada Allah, tapi yang sebenarnya masih ada banyak hal dalam kehidupan kita yang bahkan tidak kita sadari, yang kita tidak mau ada campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Saudara hanya bisa memberi kepada Allah sebanyak yang saudara pahami waktu itu. Ya, itu nggak apa-apa. Tapi begitu Kristus mendapatkan sebuah pangkalan dalam hati saudara dan saya, maka Kristus akan memulai operasi untuk pelan-pelan mengambil alih seluruh kehidupan saudara dan saya, dan pelan-pelan seluruh hidup saudara itu sepenuhnya bukan menjadi milik saudara lagi, tetapi milik Kristus yang telah mengasihi, membenarkan, dan menebus saudara dari maut. Tentu saja akan ada banyak pergumulan dan pertempuran karena kedagingan saudara dan saya yang selalu memberontak melawan Tuhan karena dosa. Tapi hasil akhirnya tidak akan pernah mengecewakan. Allah sudah berjanji bahwa dalam Filipi 1 ayat 6, bahasa Indonesia sehari-hari, Allah sendiri yang telah memulai pekerjaan yang baik itu padamu, dan ia juga yang akan meneruskan pekerjaan baik itu sampai selesai. Saudara, pemuritan merupakan proses menjadi serupa dengan Kristus. Alkitab berkata dalam Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, keserupaan dengan Kristus adalah tujuan final dan akhir dari kehidupan kita. Tujuan paling indah yang bisa manusia capai, tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu waktu. Waktu perjalanan yang terus berlangsung seumur hidup. Kita perlu waktu perjalanan seumur hidup. Sejauh ini kita telah melihat bahwa perjalanan ini meliputi iman percaya kita, yang kita ekspresikan melalui penyembahan kita padanya, menjadi anggota jemaat gereja melalui persekutuan, dan terus bertumbuh melalui pemuritan, melalui doa pagi, melalui ibadah setiap hari. Setiap hari Tuhan ingin agar kita semakin serupa dengannya. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 10, kalian sudah mulai menjalani hidup yang baru, di mana kalian dijadikan manusia baru, dan sedang menjadi serupa dengan pribadi atau Tuhan yang menciptakan kalian. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita terobsesi dengan kecepatan. Tetapi Allah lebih tertarik pada kekuatan dan stabilitas ketimbang kecepatan. Kita ingin hasil yang cepat, instan, jalan pintas, yang kalau bisa langsung dapat ya dapat. Kita menginginkan sebuah khotbah, seminar, KKR, atau bahkan sebuah pengalaman yang akan dengan cepat memecahkan semua masalah kita, menyingkirkan semua pencobaan kita, dan melepaskan kita dari semua penderitaan yang sedang berkembang dalam hidup kita. Tapi saudara, yang perlu kita sama-sama pahami ialah kedewasaan yang sejati itu tidak pernah dihasilkan dari satu pengalaman tunggal aja. Nggak peduli betapa hebat atau mengharukannya pengalaman itu. Pertumbuhan itu berlangsung secara berangsur-angsur, pelan-pelan melalui banyaknya pengalaman di dalam hidup kita, baik itu suka maupun duka, secara pelan-pelan tapi pasti. Kita berkata dalam 2 Korintus 3 ayat 18, kehidupan kita secara berangsur-angsur menjadi semakin terang dan semakin indah ketika Allah memasuki kehidupan kita dan kita menjadi serupa dengan Dia. Nah, mengapa memerlukan waktu begitu lama? Saudara, meski Allah bisa mengubah kita secara instan, Dia memilih untuk mengembangkan kita melalui proses. Tuhan Yesus tidak pernah tergesa-gesa dalam mengembangkan murid-muridnya, ke-12 rasul.
Sama seperti Allah membiarkan orang-orang Israel mengambil alih tanah perjanjian sedikit demi sedikit, supaya mereka tidak kewalahan, Allah lebih suka bekerja dengan langkah-langkah, proses, tahapan yang makin hari makin maju di dalam kehidupan kita. Jadi mengapa perlu waktu yang begitu lama buat berubah dan bertumbuh? Bapak Ibu Saudara, ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kita merupakan orang-orang yang lambat belajar. Saudara, kita seringkali harus mempelajari ulang sebuah pelajaran bisa sampai 40 atau 50 kali, biar kita bisa benar-benar memahaminya. Masalah-masalah tetap terjadi kembali, dan kita pikir kita udah tahu. Kita sering bilang dalam hati, udahlah, jangan lagi. Aku udah tahu kok ini. Tapi Allah lebih tahu hati kita. Sejarah udah menggambarkan kok betapa cepatnya manusia itu melupakan pelajaran-pelajaran yang Allah ajarkan pada kita, dan betapa cepatnya kita kembali pada pola perilaku lama kita, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kita perlu pengalaman yang berulang-ulang untuk mendisiplinkan kita. Yang kedua, kita punya banyak hal untuk kita belajar dan tinggalkan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang pergi ke seorang konselor dengan suatu masalah pribadi atau masalah hubungan yang sudah berkembang selama bertahun-tahun dan berkata pada konselor, saya perlu Anda untuk menyembuhkan kesehatan mental saya, katanya. Tapi waktu saya cuma 1 jam. Nah, mereka dengan naif mengharapkan pemecahan yang cepat untuk kesulitan yang lama dan sudah mengakar kuat. Padahal sebagian besar masalahnya dan kebiasaan buruknya nggak berkembang dalam semalam aja, tapi itu proses yang panjang. Jelas nggak masuk akal kalau berharap masalahnya bisa selesai secara segera. Nggak ada obat, nggak ada doa, atau prinsip yang akan dengan cepat menghapuskan kerusakan yang udah ada selama bertahun-tahun. Perlu kerja keras untuk membuang dan mengganti. Alkitab menyebutnya menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru dalam Efesus 4 ayat 22-25. Jadi walaupun seandainya saudara diberi sifat yang sama sekali baru saat pertobatan, saudara tetap masih memiliki kebiasaan-kebiasaan, pola-pola, dan praktik-praktik lama yang perlu dibuang dan diganti untuk mencapai kepenuhan dari manusia baru yang benar-benar baru. Kan ketika saudara bertobat terima Yesus, kebiasaan-kebiasaan buruk saudara tidak secara instan hilang. Kita perlu terus tekun di dalam firman Tuhan supaya kita semakin serupa dengan Dia. Yang ketiga, kita takut dengan rendah hati menghadapi kebenaran tentang diri kita sendiri. Saudara, seringkali kebenaran itu akan memerdekakan kita, tapi seringkali juga kebenaran juga membuat kita sakit. Rasa takut terhadap apa yang mungkin kita temukan jika kita dengan jujur menghadapi berbagai cacat karakter kita, membuat kita tetap tinggal dalam penyangkalan. Saya nggak begini kok, saya nggak gitu kok. Tapi hanya ketika Allah diizinkan untuk memancarkan terang kebenarannya atas kesalahan kita, kegagalan kita, kesukaran kita, maka dari sana kita mulai memiliki kekuatan baru untuk mengatasinya. Karena itu, kita tidak bisa bertumbuh tanpa sikap rendah hati dan mau diajar. Yang keempat, pertumbuhan seringkali menyakitkan dan menakutkan. Saudara, tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Tidak ada perubahan tanpa ketakutan atau kehilangan. Dan tidak ada kehilangan tanpa rasa sakit. Setiap perubahan menimbulkan suatu macam kehilangan. Saudara harus membiarkan pergi cara-cara lama untuk mengalami yang baru. Kita seringkali takut kehilangan cara-cara lama, bahkan seandainya cara-cara lama kita itu menipu diri kita sendiri. Karena seperti sepasang sepatu yang udah jebol tapi masih bisa dipakai, sepatu tersebut setidaknya ya nyaman dan terbiasa dipakai. Orang sering membangun identitas mereka di sekitar kelemahan mereka. Kita berkata, oh persis tuh kayak aku kalau, dan ya kayak gitulah aku. Kecemasan yang tidak disadari itu adalah seandainya saya membuang kebiasaan lama saya, luka hati saya atau kesukaran saya, akan seperti apa saya? Ketakutan ini bisa memperlambat pertumbuhan kita secara pasti.
Kelima, kebiasaan membutuhkan waktu untuk berkembang. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa perilaku atau karakter saudara merupakan seluruh kebiasaan saudara. Saudara tidak bisa menyatakan diri baik kalau saudara tidak mempunyai kebiasaan. Itu misal saudara menunjukkan sifat kebaikan bahkan di luar kepala, nggak perlu pikir panjang. Saudara tidak bisa mengaku diri berintegritas sebelum saudara memiliki gaya hidup yang terbiasa selalu jujur. Jadi, kebiasaan kita akan menentukan dan membentuk karakter kita. Nah, cuma ada satu cara buat mengembangin kebiasaan karakter-karakter yang serupa dengan Kristus. Saudara harus mempraktikannya dan ini membutuhkan waktu. Nggak ada yang namanya kebiasaan, tapi instan. Yang namanya kebiasaan berarti sesuatu hal yang secara proses sudah kita lakukan secara terus-menerus dari kebiasaan. Nah, Paulus mendorong Timotius, anak rohaninya, dengan berkata, lakukanlah hal ini, abdikan hidupmu untuk melakukannya, sehingga semua orang bisa melihat kemajuanmu. Nah, jika saudara memperhatikan sesuatu berulang-ulang kali, saudara menjadi mahir melakukannya. Pengulangan merupakan induk dari karakter dan keterampilan. Kebiasaan membangun karakter ini sering disebut sebagai disiplin rohani. Dan ada banyak buku luar biasa yang bisa mengajak saudara bagaimana melakukan disiplin rohani. Salah satunya buku Rick Warren yang kita pakai ini ya Bapak Ibu Saudara. Tapi buku yang paling utama tetap Alkitab. Jangan tergesa-gesa. Ketika saudara bertumbuh menuju kedewasaan rohani, ada beberapa cara yang bisa saudara pertimbangkan untuk bekerja sama dengan Allah dalam proses itu. Yang pertama, percayalah bahwa Allah sedang bekerja di dalam kehidupan saudara, bahkan ketika saudara tidak merasakannya. Pertumbuhan rohani kadang merupakan pekerjaan yang membosankan. Satu langkah kecil setiap kali itu terus. Menantikan kemajuan yang berangsur-angsur. Tapi emang demikian yang Alkitab katakan dalam Khotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada juga musim-musim yang silih berganti di dalam kehidupan saudara. Kadang di musim panas, saudara akan mengalami ledakan pertumbuhan yang singkat dan hebat yang diikuti oleh musim hujan dan musim dingin, yang diikuti oleh suatu masa penstabilan dan ujian. Saudara, bagaimana dengan masalah-masalah, kebiasaan-kebiasaan jelek, dan luka-luka hati yang saudara ingin agar mujizat Tuhan menyingkirkan itu semua secara instan? Boleh berdoa buat adain mujizat, tapi jangan kecewa kalau jawabannya tidak datang seperti yang kita mau. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, sebagaimana aliran air yang kecil itu mampu mengikis batu yang besar menjadi batu kerikil, satu benih biji sesawi yang kecil mampu menjadi pohon yang amat rindang, maka dengan proses yang Tuhan berikan secara perlahan, kita bertumbuh dan berkembang secara pasti di dalam Tuhan. Kedua, milikilah sebuah buku catatan atau jurnal dari pelajaran-pelajaran yang dipelajari. Bapak-Ibu Saudara, jurnal atau buku harian di sini bukanlah buku yang isinya cerita-cerita, tapi sebuah catatan dari apa yang saudara pelajari. Saudara bisa coba tulis berbagai wawasan dan pelajaran tentang kehidupan yang saudara mau Allah ajarkan dalam hidup kita, jalani ini tentang hidup kita sendiri, dan segala aspek yang lainnya. Dicatatlah dalam buku harian atau jurnal, supaya saudara bisa meninjau ulang apa sih yang udah saya kembangin dan apa yang perlu saya tinggalkan lagi. Supaya saudara bisa menjadi pribadi yang lebih baik sebagai warisan penerus bagi generasi yang berikutnya. Selain itu, alasan kita belajar kembali beberapa pelajaran adalah karena kita melupakannya. Dengan meninjau kembali jurnal rohani saudara secara teratur, saudara bisa terhindar dari banyak penderitaan dan luka hati yang tidak perlu. Alkitab mengatakan dalam Ibrani 2, pasal 2 ayat yang pertama, karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Yang ketiga, bersabarlah dengan Allah dan dengan diri saudara sendiri. Saudara, salah satu kegagalan hidup kita adalah karena waktu Allah
bukanlah waktu kita. Rencana Allah bukanlah rencana kita. Kita sering merasa tergesa-gesa, sementara Allah tidak. Kita memikirkan hal apa yang terbaik buat kita, padahal Allah sudah persiapkan yang terbaik buat kita. Saudara mungkin merasa frustasi dengan kemajuan yang tampaknya lambat yang sedang saudara buat dalam kehidupan. Ingatlah saudara, bahwa Allah tidak pernah buru-buru. Allah selalu tepat waktu. Dia akan memakai seluruh hidup saudara untuk melayakkan saudara masuk ke dalam hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia untuk selamanya. Saudara, Alkitab dipenuhi dengan contoh-contoh bagaimana Allah menggunakan suatu proses yang amat panjang untuk mengembangkan karakter, khususnya di dalam diri para pemimpin. Allah mengambil waktu 80 tahun untuk mempersiapkan Musa, termasuk 40 tahun di padang gurun. Selama 14.600 hari, Musa tetap menanti dan bertanya dalam hati, Tuhan, sampai berapa lama lagi? Sudah tibakah waktunya? Tapi Tuhan Allah tetap berkata, belum. Saudara, tidak ada langkah-langkah mudah menuju kedewasaan atau rahasia-rahasia untuk menjadi orang suci secara instan. Ketika Allah ingin membuat sebuah bunga yang indah, Dia menjadikannya dalam waktu semalam. Tapi ketika Dia ingin menjadikan sebuah pohon tarbantin raksasa, Dia menjadikannya dalam waktu 100 tahun. Saudara, orang-orang besar bertumbuh melalui pergumulan dan badai dan musim-musim penderitaan yang mendewasakan. Bersabarlah dengan proses tersebut. Yakobus memberi nasihat dalam Yakobus 1 ayat 4, jangan mencoba melepaskan diri dari sesuatu sebelum waktunya. Biarkanlah ia bekerja supaya kamu menjadi dewasa dan berkembang dengan baik. Yang keempat, jangan menjadi kecil hati. Saudara, ketika Habakuk menjadi sedih karena dia kira Allah telah terlambat bertindak, apa yang Allah katakan? Allah mengatakan dalam Habakuk pasal yang kedua ayat 3, segala hal yang telah kurencanakan ini tidak akan terjadi dengan segera. Memang, meskipun demikian, pasti saat penggenapan penglihatan itu akan tiba. Jika tampaknya lambat, janganlah putus asa, karena semua itu pasti akan terjadi. Bersabarlah, semua itu tidak akan terlambat barang sehari pun. Jadi suatu penundaan bukan berarti penolakan dari Allah, seperti yang Habakuk kira. Saudara, ingatlah, bukan sekadar hanya seberapa jauh saudara harus melangkah, tetapi juga seberapa jauh saudara telah melangkah di dalam Tuhan sampai sejauh ini, hari ini. Saudara tidak berada di tempat yang saudara inginkan mungkin, dan mungkin juga saudara tidak berada di tempat yang biasanya saudara berada. Nah, saudara, zaman dulu orang Amerika suka pakai kancing baju yang ada huruf P, B, P, G, I, N, F, W, M, Y. Ini singkatan dari Please be patient, God is not finished with me yet. Bersabarlah, Allah belum selesai dengan saya. Allah juga belum selesai dengan saudara dan saya. Kita masih hidup, jadi tetaplah maju dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena di dalam Tuhan, segala jerih lelah kita itu tidak sia-sia. Pokok renungan yang perlu kita renungkan hari ini adalah tidak ada jalan pintas menuju kedewasaan. Kita perlu waktu, Bapak Ibu Saudara. Kita tetap perlu waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita setiap hari, supaya kita pergunakan itu dengan sebaik mungkin, supaya kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus hari demi hari. Ayat pegangan kita terambil dari 1 Filipi 1 ayat 6, yang bunyinya, Allah sendiri yang memulai pekerjaan baik itu padamu, dan saya yakin Ia akan meneruskan pekerjaan itu sampai selesai pada hari Kristus Yesus datang kembali. Jadi saudara, ketika saudara bisa beriman kepada Kristus, saudara bisa melakukan kehendak Tuhan, saudara bisa menjadi pelaku firman, bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang telah memulai pekerjaan baik itu dalam hidup saudara. Saudara bisa percaya kepada Tuhan juga bukan karena Tuhan, juga bukan karena saudara
yang menemukan Tuhan, tetapi Tuhan yang menemukan saudara. Karena bukan Tuhan yang terhilang, tapi saudara dan sayalah yang terhilang. Dan kita percaya bahwa Allah yang akan terus meneruskan pekerjaan baik itu di antara kita, Roh Kudus itu akan senantiasa membimbing kita sampai pada akhirnya. Dan kita tetap perlu melakukan bagian kita sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah, untuk terus bertumbuh dan berkembang di dalam firman Tuhan. Pertanyaan untuk direnungkannya hari ini adalah, dalam bidang apa? Dalam bidang manakah dari pertumbuhan rohani saya yang saya perlu menjadi lebih sadar dan tekun? Mari kita merenungkan pertanyaan ini secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Bapa yang kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas perenungan firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah hamba-Mu sampaikan ini boleh berguna bagi pertumbuhan kerohanian mereka, sehingga kami semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami mencintai Tuhan dan kami mau belajar untuk terus taat di dalam firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam pokok syafaat. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi komisi-komisi GKI Immanuel supaya dapat maju, bertumbuh dalam kuantitas dan kualitas, dan Tuhan memberkati para pengurus dan keluarganya. Untuk pokok doa ini, mari kita di tempat kita masing-masing, mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan untuk komisi-komisi dari GKI Immanuel, Tuhan. Tuhan kiranya Engkau yang terus memberkati dan menumbuhkan komisi-komisi yang sudah terbentuk ini, Tuhan, menjadi sarana bagi jemaat untuk terus bertumbuh, Tuhan, di dalam kualitas iman mereka kepadamu. Mereka boleh semakin percaya kepadamu, mereka boleh menjadi semakin menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan-Mu, dan orang-orang lain dapat diberkati melalui kehidupan mereka sehingga banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan. Tuhan, kiranya Engkau bekerja melalui komisi-komisi ini, Tuhan, agar kiranya Engkau memakai ini menjadi sarana Engkau menumbuhkan kami semua, Tuhan, di dalam Engkau, supaya kami semakin mengenal kebenaran-Mu dan kami hidup di dalam kebenaran-Mu itu, Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati, Tuhan, segenap para pengurus dan keluarganya, Tuhan, dan semua anggota yang terlibat. Kiranya Engkau yang memberkati semuanya, Tuhan, di dalam bagian dan peran mereka masing-masing, sehingga kiranya hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan, Tuhan, di dalam kehidupan gereja ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pokok doa yang kedua, mari kita berdoa bagi keluarga muda GKI Immanuel, agar Tuhan berkati dalam pekerjaan, iman, masa depan, dan studi anak-anak mereka. Untuk pokok doa ini juga mari kita bersama-sama buka suara, kita berdoa.
Tuhan Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, bersyukur Tuhan atas keluarga-keluarga muda yang boleh Engkau tempatkan di antara kami semua. Kami mau berdoa Tuhan terus untuk keluarga-keluarga muda ini. Tuhan kami berdoa, kami rindu agar kiranya Engkau memberkati keluarga-keluarga ini, baik itu di dalam pekerjaannya, mereka bisa sukses, mereka bisa melakukan bagian dan pekerjaan mereka sebaik mungkin sesuai dengan panggilan dan peran mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk iman mereka, Tuhan, kiranya mereka juga boleh semakin bertumbuh di dalam Kristus, Allah yang telah menebus mereka, dan juga masa depan mereka, Tuhan. Kami mau menyerahkan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan Tuhan, Allah yang menjadi Bapa dan Allah yang telah menjadi Gembala bagi kami dan mereka semua. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk studi dari anak-anak mereka, kiranya anak-anak mereka juga boleh belajar Tuhan di dalam hidup ini, terlebih lagi mereka boleh belajar bahwa hidup ini adalah tentang menyenangkan Tuhan, tentang bersukacita di dalam Tuhan, dan tentang menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan seluruh keluarga-keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara, pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa bagi Samuel dari Evangelis Daniel Irot yang pada jam 9 pagi nanti akan menjalani operasi tulang di Rumah Sakit Hermina. Mari kita sama-sama doakan agar operasinya dapat berjalan dengan lancar dan Samuel boleh cepat sembuh. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa Tuhan bagi Samuel, anak dari Evangelis Daniel yang nanti pada jam 9 pagi akan menjalani operasi di Rumah Sakit Hermina. Tuhan, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kami rindu Tuhan agar kiranya Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati Tuhan proses operasi, sehingga Samuel boleh sehat kembali dan dia boleh melaksanakan aktivitasnya seperti seperti biasanya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak tahu rencanamu, tetapi kami percaya bahwa rencanamu itu selalu yang terbaik buat kami, dan kami tahu bahwa ada rencana Tuhan yang indah di balik setiap musim hidup yang ada dalam kehidupan kami. Terkhusus dalam hal ini kehidupan Samuel dan kehidupan Evangelis Daniel. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa, kami rindu agar kiranya dia boleh cepat sembuh dan boleh kembali melayani Tuhan. Ini doa kami Tuhan dan kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu saudara, kalau ada di antara saudara yang ingin berdoa secara pribadi, maka ini adalah waktunya. Mari kita berdoa, menyerahkan kepada Tuhan pergumulan kita secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah doa pagi kita telah selesai. Silakan mengambil waktu teduh dan Tuhan Yesus memberkati.